Oke, selamat siang rekan-rekan semuanya. Eh, Selamat siang rekan-rekan semuanya. Perkenalkan dengan saya di sini Fuad Arik dari tim Autodesk Cenex Metro Data Indonesia. Ya, di sini mungkin kita akan bincang-bincang mengenai produk Autodesk Solution untuk plastik and rubber di Indonesia. Nah, sebelumnya boleh memperkenalkan diri Mas Pradana. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Pradana Andrea. Saya di sini selaku technical specialist khususnya untuk desain and manufacturing. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas bersama ya Mas mengenai mold simulation dan CAM khususnya di dunia plastik industri ini Mas. Nah, mungkin bisa kita mulai Mas Pradana. Yang pertama, nah, dalam dunia yang sudah modern ini apa sih kekuatan yang mendorong untuk perubahan dalam menangani tantangan-tantangan untuk saat ini dan kedepannya? Oke. Nah, mengenai apa ya kekuatan untuk mendorong dan tantangan kedepannya itu ada beberapa sih Mas sebenarnya. Nah, dimulai dari kompetisi untuk menurunkan harga setiap plastik, harga molding pasti punya harga yang sendiri berbeda-beda ya antar customer. Nah, gimana caranya kita untuk selalu menurunkan harga kita nih agar bisa selalu memenangkan bisnis kita nih. Lalu kita ada juga lower margin. Jadi marginnya itu selalu lebih rendah dibanding yang lain. Lalu kita juga perlu untuk maintain skill dari karyawan kita sendiri nih Mas. Jadi kita harus mempertahankan skill-skill dari karyawan kita. Dan juga gimana caranya agar karyawan kita ini nggak kabur ke kompetitor lain gitu Mas. Nah, lalu ada untuk meningkatkan bisnis kita. Ini perlu juga nih untuk meningkatkan produktivitas kita. Nah, berikut force driving change-nya ya untuk penentuan kedepannya nih gimana, bahwa kita tuh harus selalu kompetitif untuk terutama untuk period-period yang terdekat ya, terpendek gitu. Lalu juga untuk kompetitor pricing kita juga harus selalu meningkatkan harga, mengurangi harga lah istilahnya gitu. Lalu juga meningkatkan kapasitas dari machining kita nih agar prosesnya kita lebih unggul gitu Mas. Nah, untuk challenge ya, tantangannya kita ini harus selalu mengikuti perkembangan zaman, mengikuti update teknologi yang terbaru Mas. Terus kita juga harus khususnya untuk di dunia manufacturing, untuk hand finishingnya itu juga harus ditingkatkan untuk skill setiap karyawannya Mas. Lalu availability of skill staff, jadi setiap karyawan itu harus mempunyai skill yang mumpuni untuk menunjang setiap tantangan ke depannya. Lalu untuk meningkatkan produktivitas kita dengan tooling design dari Autodesk ini Mas. Begitu. Mungkin ya Mas, tadi sudah disinggung sedikit mengenai teknologi kita yang sudah modern, di mana di dunia modern ini semua bisa diakses dengan internet, baik data perusahaan kita, data diri kita. Nah, ada gak sih Mas solusi dari Autodesk untuk data management atau data sharing yang bisa diberikan oleh si Autodesk ini? Oke, mengenai data sharing ya Mas. Jadi kalau di sistem manufacturing itu pasti banyak divisi ya, mulai dari desain, procurement, proses manufacturing, lalu sampai proses assembling pun juga pasti
harusnya saling berkolaborasi. Nah ini penting banget nih Mas. Makanya di Autodesk sendiri menawarkan sebuah solusi, namanya itu Vault Profesional Mas. Nah ini contoh sederhananya dari Vault Profesional, bahwa di setiap divisi itu kita bisa masukin program, masukin 3D design yang nantinya setiap lini divisi bisa memberikan review, memberikan komen, lalu memberikan ukuran. Nah, dengan Vault Profesional ini diharapkan semuanya itu udah saling terintegritas, jadi saling terkoneksi gitulah Mas, seperti itu. Kira-kira data dari Vault ini aman nggak Mas untuk perusahaan yang memakai atau user yang memakai? Soalnya kan untuk data perusahaan ini harus terjaga dari pihak luar. Oh aman sekali Mas pastinya, karena kita kan juga udah dilindungi oleh aplikasi yang untuk mendukung itu ya. Jadi kedepannya aman banget sih ini untuk berkolaborasi, khususnya untuk vendor-vendor di luar gitu Mas. Oke, berarti Autodesk cukup menarik dan support untuk kita berkembang ke arah industri yang lebih modern dan teknologi yang lebih maju. Pastinya Mas. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Mas Pradana, di sini ada gak sih Mas mengenai solusi yang lebih deep untuk mold simulasi, baik dari part ataupun dari mold yang sering kita temukan di bidang plastik and rubber? Oke, bicara masalah plastik pasti nggak jauh-jauh dari masalah mold simulation ya Mas. Nah, jadi dengan mold simulation, kalau di Autodesk itu ada solusi namanya mold flow, di mana kita dengan mold flow itu kita bisa membuat shrinkage, mengatur shrinkage-nya itu berapa tingkat penyusutan dari plastik itu. Lalu ada solidification failure, meminimalisir kegagalan dalam injeksi. Lalu ada weld marks, jadi dengan mold flow kita bisa tahu area mana yang terjadi weld marks ketika proses plastik itu tersambung gitu. Lalu juga ada sink mark, kita bisa untuk menganalisa itu. Lalu ada juga air trap, gimana ketika material plastik diinjek ke dalam mold pasti kan masih ada udara. Nah nanti bagian mana saja yang nanti akan timbul gelembung udara, nah nanti bisa dibuat dengan apa ya namanya, kalau di istilah molding itu flow gas atau gas fan gitu. Nah kita bisa simulasi untuk itu Mas. Lalu juga bisa mengatasi masalah short, terus core shiftingnya juga ada. Seperti itu Mas. Nah setelah dari proses mold flow ini Mas, ini nantinya tahapannya apa aja dan apakah bisa dijelaskan secara singkat supaya rekan-rekan ini bisa mengerti dan paham tanpa harus dia membaca satu persatu. Oke. Jadi begini Mas, tahapan mold flow itu pertama dari desain dulu ya. Sebelumnya ini yang tradisional yang lama. Kita bikin part, lalu bikin desainnya, lalu kita proses manufaktur, kita pakai proses machining, bikin pakai mesin CNC. Nah nanti kita baru bisa lakukan trial atau tryout untuk menginjek hasil mold tersebut. Nah setelah hasil tryout pasti kan ada hasilnya nih, ini defect di mana, engine-nya apa. Nah kalau kayak gitu kan kita harus proses manufaktur ulang kan, tryout lagi gitu, sampai keluar hasil jadinya baru bisa di mass production. Nah dengan mold flow ini kita bisa menghilangkan proses tryout atau redesign atau rebuild. Bukan menghilangkan sih, atau bisa disingkat, lebih disingkat sih. Nah seperti itu Mas. Nah ini dengan mold flow kita bisa melakukan simulasi seperti review wall thickness, kita bisa simulasi thickness setiap part itu harus berapa gitu, bisa disimulasi. Lalu posisi dari gate, arah masuknya flow material tersebut. Lalu juga kita bisa proses undercut, bagian-bagian mana yang undercut, bisa kita pasang slider atau jitter block gitu, bisa disupport untuk mold flow. Lalu bisa mengidentifikasi partnya. Lalu bisa untuk profit cost-nya juga bisa, untuk desainnya. Nah kita juga bisa analysis dengan tooling option yang lainnya nih Mas, seperti Inventor, Fusion. Nah kita udah bisa tersambung dengan produk tersebut.
Berarti si mold flow ini cukup ini ya Mas ya, lengkap ya. Dari mulai mendeteksi kegagalan-kegagalan produk, defect produk, hingga memberikan solusi-solusi terbaik, yaitu dengan penentuan posisi gate yang optimal, pemberian cooling channel dan yang lainnya. Betul. Nah, tadi kan sempat disinggung sedikit mengenai manufaktur ya Mas ya. Nah, untuk proses cam atau proses mesin CNC-nya ada gak sih Mas solusi atau tahapan-tahapannya lagi? Nah, sebelum kita lanjut ke proses cam nih, Masnya ada beberapa video dikit nih mengenai mold flow, khususnya nih untuk cooling. Jadi di mold flow itu kita bisa simulasi untuk penentuan coolingnya di mana, agar ketika proses injection, ketika plastik yang masuk, jadi si part itu nggak cepat dingin atau kepanasan, itu bisa disimulasi dengan mold flow ini, cooling design ini. Nah, untuk kelebihannya mold flow, jadi dari proses desain itu kita bisa persingkat. Nah, dari proses desain kita bisa langsung simulate nih dengan mold flow nih. Nah, lalu setelah disimulate, kita bisa, misalkan hasil simulasinya kurang bagus nih Mas, kita bisa redrawing lagi, drawing ulang, ngedesain ulang sampai hasilnya sempurna di mold flow. Nah, dari situ baru kita bisa bikin drawing detailnya. Setelah drawing detail, kita baru bisa proses untuk selanjutnya, untuk proses cam-nya, manufacturing, yang seperti ditanyakan Mas Fuad tadi. Nah, dari proses manufacturing itu baru kita bisa melakukan mass pro atau massal production. Nah, mengikuti cam ya Mas. Nah, di cam ini untuk Autodesk mempunyai beberapa solusi seperti Inventor Cam, lalu ada Fusion 360 yang dimana itu berbasis cloud, lalu ada juga Power Mill, itu untuk advance solution dari cam tersebut. Nah, dimana semuanya itu bisa membuat untuk mesin tradisional 3-axis mesin. Nah, untuk yang 5-axis kita juga udah support untuk itu. Lalu untuk bikin mold juga lebih terjangkau ya untuk provide-nya. Lalu untuk yang 5-axis nih Mas, kita ada viewer setup-nya. Nah, dengan kita bisa reduce time-nya juga. Nah, dengan kita juga bisa karena aksesnya yang banyak, kita juga bisa menghasilkan yang lebih baik gitu Mas. Lalu di cam-nya di Autodesk kita mempunyai fasilitas namanya high speed machining Mas, dimana itu bisa makan satu float pemakanan langsung. Jadi itu untuk proses roughingnya jadi lebih cepat nih. Jadi kita bisa makan satu float tool, makan semuanya proses. Nah, itu bisa menghemat banyak waktu. Lalu untuk finishing strateginya kita juga udah komplit banget, dimulai dari program untuk dinding, step, wall gitu. Lalu untuk gabungan step and shallow kita udah disuplai untuk Power Mill ini Mas. Lalu untuk editing untuk toolpath, jadi ketika kita udah buat toolpathnya nih, jalur lintasnya, dan ada yang gak sesuai, kita bisa edit nih, bisa delete atau bisa pindah. Kalau untuk pindah itu lebih ke lead linknya, untuk pergeseran toolnya itu bisa kita pindah-pindah agar tidak menabrak dengan benda kerjanya Mas, seperti itu. Nah, ini beberapa kelebihan dari proses kita, bahwa kita bisa untuk simulasinya ini kita bisa lebih akurat, karena dari antara benda kerja dan tool dan mesin kita bisa lihat secara bersamaan dan dilihat secara animasinya Mas. Nah, itu lebih bagus seperti itu. Lalu kita juga untuk mesinnya kita better untuk melakukan utilizasinya Mas. Untuk collection detection ini kita bisa mengukur, misalkan kita punya tool ternyata panjangnya nggak sesuai. Nah, di Power Mill atau Autodesk Solution ini itu nanti akan otomatis. Jadi ketika toolnya terjadi tabrak dengan benda kerja, nanti itu toolnya akan otomatis memanjang Mas. Jadi untuk safety-nya udah dijamin di Power Mill ini, seperti itu Mas. Nah, ini sedikit contoh untuk proses di Power Mill. Nah, ini yang saya maksud adaptive clearing Mas. Jadi dia makan satu float langsung, pasti prosesnya akan lebih cepat nih Mas. Tuh. Ini untuk simulasi 5 aksis. Jadi kita bisa simulasi atur
di rotate berapa biar toolnya nggak nabrak benda kerjanya. Jadi di sini udah difasilitasi untuk itu, Mas. Oke, berarti benefit yang diberikan oleh Autodesk untuk camp ini cukup lengkap dan komplit ya Mas ya? Sangat komplit. Juga kan udah aman sekali sih untuk simulasi gini. Nah, sekarang mengenai camp yang berhubungan dengan mesin CNC ya Mas ya? Siap. Apakah si Autodesk ini menyediakan konfigurasi ataupun data-data yang digunakan untuk mengkoneksikan antara mesin CNC satu ke yang lainnya gitu? Ada nggak Mas yang mesin-mesin CNC yang sudah familiar digunakan di dunia manufacturing? Untuk mesin CNC udah banyak kita pakai ya, contohnya Makino, terus Moriseki, Robodrill, itu banyak yang pasti yang udah disupport Fanuc, Mitsubishi itu udah ada sih Mas, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Mas Pradana, setelah proses machining kan dari seorang engineer tentu melakukan pengecekan apakah si produk ini sudah oke, sudah sesuai atau belum, toleransinya sudah masuk atau belum. Nah, apakah si Autodesk ada software yang mensupport hal tersebut, Mas? Oh, untuk Autodesk sudah support sih Mas untuk verifikasi atau pengecekan tersebut ya. Nah, sebelumnya kan sebelum ada software ini kita selalu melakukan manual ya. Jadi pakai probe gitu, kita tarik garisnya berapa, di titik mana secara manual. Perlu memposisikan dulu toolnya di mana, alat ukurnya. Nah, itu pasti kan kita mengalami kesulitan ya, take time banget lah. Seperti itu, dan waktunya juga berbuang banyak. Nah, mesinnya juga underutilized nih. Lalu kalau untuk proses-proses mold itu kan biasanya gimana caranya kalau di dalam mesinnya gitu. Nah, ini untuk posisinya kan berarti juga agak susah nih karena ada yang terjepit seperti itu Mas. Nah, di Autodesk sendiri kita bisa menggunakan Power Inspect sebagai solusinya Mas. Ini merupakan OMV, On Machine Verification. Jadi kita bisa melakukan pengecekan tersebut di dalam mesin CNC tersebut Mas. Biasanya kan kalau pakai mesin apa ya, CMM, kita harus copot dulu pindah ke mesin CMM, cek. Nah, misalkan ukurannya belum sesuai, kita baru proses mesin lagi. Nah, itu kan bolak-balik ya waktunya. Nah, dengan OMV atau Power Inspect kita bisa langsung melakukan di mesin tersebut. Nah, jadi kan itu kan udah cukup membantu mengurangi waktu untuk pengecekan ya Mas. Nah, ini nanti ada sedikit perbedaan nih antara proses yang manual dengan yang menggunakan Power Inspect atau OMV. Nah, ini ada perbedaannya, komparasinya nih antara manual sama setup. Nah, kalau di manual kan kita mesti tarik sendiri-sendiri, ukur lagi di dial seperti itu Mas. Berarti si Autodesk ini sangat efektif untuk proses manufaktur, khususnya proses dari pembuatan mold, proses cam hingga pengecekan ini sangat efektif sekali ya Mas Pradana. Betul. Ya? Nah, di sini kan kita juga gimana agar bisa mengikuti perkembangan zaman kan kita pastinya harus mengurangi produksi kita, maksudnya waktunya agar sampai ke market itu lebih cepat gitu, nggak kalah sama dengan yang lain. Iya, gitu. betul Mas Pradana. Itu yang saat ini menjadi tantangan lah. Kami sebagai engineer tuh sering terkendala mengenai efisiensi waktu. Betul. Dikejar oleh schedule yang sangat mepet, permintaan customer yang terlalu banyak. Jadi ya saya rasa si Autodesk cukup memberikan solusi yang sangat-sangat terbaik dan komplit. Nah, kalau dilihat dari video tersebut kan bahwa dengan melakukan manual setup kita itu butuh sekitar 15 menit. Sedangkan dengan OMV atau automated setup hanya butuh 2 menit 40 detik. Nah, cukup jauh kan ini berarti perbedaan waktunya ini. Berarti betul sekali Mas Pradana, sangat signifikan. Betul. Nah, seperti itu sih Mas untuk masalah pengecekan di dalam mold tersebut. Oke, untuk selanjutnya Mas Pradana, bicara mengenai mold kan tidak semua bagian mold bisa terjangkau dengan cutter,
dengan end mill yang ukuran besar ataupun kecil. Nah, pasti di suatu mall ada bagian yang cukup kecil dan detail ya Mas ya. Ada nggak sih solusi dari si Autodesk ini untuk pengerjaan ataupun pengecekan di bagian-bagian yang cukup kecil yang tidak bisa dijangkau oleh tool-tool yang biasa digunakan di mesin CNC? Oke. Kita coba saya lihatkan video untuk OMV ya biar lebih jelas ya Mas. Nah, seperti ini Mas. Jadi kita tinggal bikin poin-poinnya aja nih Mas. Nah, nanti hasilnya akan otomatis keluar nih Mas. Nah, seperti itu. Ini juga udah support untuk 5 axis juga. Oke. Berarti ini di software ini dia sudah seperti simulasi di realnya ya Mas. Betul. Nah, nanti hasilnya akan keluar begini. Bagian mana yang belum masuk toleransi atau belum masuk ukuran akan tercapture dalam ini. Seperti itu Mas. Nah, berarti selain bisa melakukan pengecekan, si Power Inspect ini bisa memberikan data report yang secara otomatis. Betul sekali. Oke, sangat powerful sekali sih Mas. Oke, menanggapi yang masalah bagian-bagian yang nggak bisa terjangkau tool itu ya Mas. Seperti rip, contohnya atau bagian yang undercut gitu, bisa menggunakan electrode design Mas untuk proses manufacturing ya. Nah, electrode ini merupakan electrode discard machines, di mana menggunakan spark listrik untuk mengikis benda kerja tersebut Mas. Nah, ini biasanya digunakan untuk proses rip yang tipis-tipis gitu, kita bisa menggunakan electrode sebagai solusinya. Nah, untuk pembuatan electrode ini kita bisa menggunakan software Autodesk pakai PowerShape, Inventor, Fusion, itu udah bisa menggunakan itu Mas. Nah, contohnya seperti ini dari proses desain. Kita bisa simulasi dulu nih desainnya nabrak nggak desain electrode-nya. Seperti itu. Lalu kita setelah desainnya jadi, kita create programnya untuk CNC-nya. Kita proses milling untuk buat electrode tersebut. Nah, setelah proses CAM-nya selesai, kita bisa melakukan inspeksi menggunakan CMN atau OMV. Kita cek ukuran electrode tersebut. Nah, setelah electrode-nya udah oke, baru kita bisa melakukan EDM, melakukan prosesnya di mold tersebut, seperti itu. Oke. Ini contoh secara lebih besarnya nih. Ketika proses, nah ini untuk proses millingnya, ini OMV-nya, ini proses EDM-nya, nah, seperti itu. Nah, untuk pembuatan atau desain dari si electrode ini, ada gak sih Mas software yang membantu kita untuk pembuatannya ini? Dari si Autodesk ini? Kalau untuk software sebenarnya sama kayak 3D design ya, kita bisa pakai Inventor Mas. Untuk bikin elektrodnya, Fusion juga bisa, untuk pakai PowerShape juga bisa. Sebenarnya kita sih lebih enak menggunakan desain electrode itu pakai PowerShape karena udah ada fiturnya Electrode Wizard namanya. Kita bisa gunain itu untuk bikin electrode tersebut Mas. Oke. Nah, seperti yang dibicarakan Mas Dana, kan ada Inventor, Fusion, PowerShape. Nah, berarti dari berbagai produk Autodesk ini bisa terintegrasi ya Mas ya? Atau berkolaborasi antara produk Autodesk yang satu dengan yang lainnya? Betul. Oke. Nah, ini ada menarik ini, cukup menarik. Udah saya rangkum dari awal, proses awal nih Mas. Untuk Vault profesional itu kita bisa gunakan untuk data management seperti yang ditanyakan, kolaborasi antar lini Mas, kita bisa menggunakan Vault profesional. Lalu untuk simulasi aliran, proses aliran materialnya, kita bisa menggunakan Autodesk Mold Flow. Nah, setelah Mold Flow kita atau bisa menggunakan NetFab juga untuk melakukan simulasi. Nah, untuk proses desainnya kita biasa menggunakan Autodesk PowerShape. Nah, ini sangat lengkap sekali sih fitur-fitur di PowerShape ini. Lalu untuk proses millingnya biasanya kita juga menggunakan Autodesk Power Mill. Kita udah support untuk 3 sampai 5 aksis Mas. Lalu untuk proses verifikasinya atau untuk inspeksinya kita menggunakan Autodesk Power Inspect Max.
seperti itu. Jadi udah merupakan solusi lengkap sih dari Autodesk, khususnya untuk di mold simulation and cam gitu. Nah, dari pernyataan atau pemberian materi Mas Pradana, mungkin bisa saya simpulkan ya Mas Pradana ya, bahwa si Autodesk ini menyediakan dari awal hingga akhir proses manufacturing, dari data desain, dari proses manufaktur, pengecekan, bahkan hingga ke data manajemen ataupun data analis sudah ada semua ya Mas Pradana ya. Betul Mas. Nah, tentu si Autodesk ini sangat mensupport untuk proses rekan-rekan semua dalam proses manufacturing. Betul. Nah, sangat support sekali untuk Autodesk ini. Nah, untuk rekan-rekan apabila memiliki pertanyaan atau ingin tahu lebih lanjut mengenai produk kami yaitu si Autodesk, nah bisa menghubungi ke email autodesk@metrodata.co.id atau bisa berkunjung ke booth kami yang ada di belakang sini. Dari saya dan Mas Pradana sekian. Apabila ada kata yang tidak berkenan di hati rekan-rekan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya.